acuannya di skor PISA kita di tahun 2018, di mana kita masih jauh ya di bawah rata-rata skor PISA kita ini dari kompetensi membaca, matematika, dan sains ya, kita masih di angka yang cukup jauh sekali. Bahkan di ranking PISA kita tahun 2018 kita masih di level bawah gitu ya. Nah, ini yang membuat pemerintah melihat bahwa ini adalah sebuah urgensi yang harus melakukan sebuah transformasi pendidikan ya. Lalu saya ingin memperlihatkan juga sumbernya dari inovasi tahun 2022, bagaimana proporsi murid berdasarkan tingkat kemahiran dan jenjang kelas. Bidikannya adalah kompetensi matematika dan numerasi. Jadi matematika dan literasi, matematika dan literasi. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, warna biru muda, tingkat yang keempat itu yang paling atas, itu untuk matematika kelas 1 di angka 11%, kelas 2 di angka 16%, dan kelas 3 di angka 32%. Lalu di literasi, ini untuk tingkat 4 memang belum tercapai. Bahkan tingkat 3 untuk kelas 1 ada di level 14%, kelas 2 di 39%, dan di kelas 3 di 55%. Jadi ini potret bagaimana kemampuan atau kompetensi numerasi dan literasi siswa kita. Lalu skor kompetensi literasi dalam asesmen nasional 2021 di tingkat sekolah dasar. Jadi ini potret dari analisa Oliver Wyman ya, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan di Pusdatin ya. Jadi untuk skor kompetensi literasi sekolah dasar dengan angka di angka 70 bahkan 70 ke atas, itu yang warna biru tua, itu sangat-sangat sedikit ya, memang didominasi di Jawa gitu ya. Tetapi sebetulnya kita akan melihat secara keseluruhan bahwa skor kompetensi literasi untuk asesmen nasional kita ini masih sangat-sangat rendah gitu ya. Kemudian berikutnya, nah lalu akar masalahnya apa? Ya. Akar masalah penyebab rendahnya capaian pendidikan di Indonesia ada beberapa, Bapak Ibu. Ini juga terkait dari hasil analisa dari Oliver Wyman tahun 2022 kemarin, bahwa sifat kurikulum sebelumnya seragam, ya, kurikulum sebelumnya itu seragam dan hanya fokus pada penguasaan materi saja. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu menjadi penyebab rendahnya capaian pendidikan di Indonesia. Kemudian tata kelola kurikulum pendidikan yang seragam. Lalu terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan guru, ya. Jadi bagaimana guru banyak sekali galau untuk meningkatkan kompetensinya, keterampilannya, ya, karena banyak sekali yang tidak mengetahui bagaimana caranya dan terbatasnya akses gitu ya. Lalu pola pikir pelaku pendidikan yang cenderung memilih zona nyaman, ya. Jadi ini juga menjadi salah satu akar masalah penyebab rendahnya capaian pendidikan kita. Dan yang terakhir adalah beban administrasi pada pengajar, ya. Jadi masih banyak para pengajar yang selain mengajar juga diberikan beban administrasi yang cukup banyak, sehingga ini menjadi penyebab rendahnya capaian pendidikan di Indonesia. Jadi ini potret dari Oliver Wyman tahun 2022 kemarin yang pada malam hari ini saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ya, lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan teknologi Indonesia dibanding sejumlah negara berkembang dan negara maju? Jadi ini ada komparasi antara negara-negara
berkembang dan negara maju dengan negara kita, bahwa kesiapan teknologi kita sebetulnya tidak terlalu buruk begitu ya. Karena akses listrik di negara kita ini persentase populasinya ada di angka 99%. Kemudian penetrasi ponsel pintar itu di 88%. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisi juga di era guru digital ini. Saya juga menyampaikan bahwa pengguna ponsel pintar di Indonesia ini melebihi jumlah dari penduduk kita. Artinya satu orang ada yang memiliki lebih daripada satu ponsel gitu. Jadi dari sisi kesiapan teknologi, dari penetrasi ponsel pintar kita ini persentasenya juga cukup tinggi. Namun penetrasi komputer pribadi, persentase di rumah tangga memang masih rendah, Bapak Ibu. Jadi di masyarakat kita yang memiliki komputer pribadi ini masih sangat-sangat rendah, di angka 18%. Kemudian penetrasi internet ini cukup tinggi, 78%. Jadi ini luar biasa sekali. Mungkin sama-sama kita ketahui ya, sejak 2018 dan kemudian di 2019 kebetulan saya juga ikut terlibat waktu itu, ada program kerjasama Kominfo dengan Kemendikbud ya, terkait pemberian akses internet ya melalui beberapa fasilitas yang diberikan ke beberapa wilayah di Indonesia gitu ya. Kemudian kecepatan untuk internet seluler ada di angka 20% ya. Kemudian nah ini biaya data rata-rata per gigabyte memang kita masih sangat kecil gitu ya. Kemudian sekolah dengan akses komputer itu masih rendah juga, yaitu di 16%. Jadi ini kira-kira gambaran jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti Vietnam, Malaysia, China, Amerika ya, mungkin kita masih jauh kalah ya. Tapi dengan negara-negara seperti Kamboja, India, kita masih berani bersaing gitu ya. Nah, dari potret ini sebetulnya Indonesia cukup ya, kesiapannya cukup di bidang teknologi untuk menyongsong bagaimana dilakukannya urgensi transformasi pendidikan. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan membuat sebuah ekosistem layanan pendidikan berbasis teknologi. Dan ini mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu semuanya. Ada pengembangan platform-platform digital pendidikan yang dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini. Ada platform Merdeka Mengajar, mungkin Bapak Ibu juga tidak asing ya, karena mungkin sudah cukup banyak yang memanfaatkan. Kemudian ada raport pendidikan, ada kampus Merdeka, ini di kalangan perguruan tinggi, ada Kedai Reka, ini juga di perguruan tinggi. Kemudian ada akun Belajar ID yang digunakan untuk akses seluruh platform digital pendidikan yang ada. Kemudian ada Arkas, ya, aplikasi untuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Kemudian ada Tanya Bos, dan tentunya ada SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah. Dan semuanya ini dikembangkan dalam satu rangkaian ya, keterkaitan antara satu platform dengan yang lainnya, sehingga ini menciptakan sebuah ekosistem layanan pendidikan berbasis teknologi. Nah, kemudian juga didukung tentunya dengan program Merdeka Belajar yang sudah sampai dengan hari ini mungkin sudah sampai di di sesi 20 lebih gitu ya, serial Merdeka Belajar. Yang sama-sama kita tahu di 2022 bulan Februari diluncurkan serial Merdeka Belajar seri yang ke-15 terkait kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ya.
Nah, lalu apa yang menjadi konsentrasi di dalam program Merdeka Belajar di Kementerian Pendidikan ya. Jadi tujuannya adalah menuju pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana itu semua diwujudkan melalui eh, sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, dalam hal ini keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, industri, masyarakat, organisasi penggerak, perusahaan, teknologi edukasi, dan lain-lain. Nah, kemudian turunannya dari tujuan utama untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada beberapa program turunan, yaitu program Sekolahkan Anak Indonesia. Jadi diharapkan angka partisipasinya tinggi, lebih dari 95% di seluruh jenjang pendidikan, ya, kemudian lebih dari 70% di jenjang pendidikan tinggi. Kemudian juga dorong pembelajaran siswa, jadi tujuannya adalah bagaimana hasil belajar itu lebih berkualitas ya. Kemudian tidak ada anak yang tertinggal, dalam artian distribusi pendidikan ini harus merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Tentunya ini juga ditopang program-program pemerintah yang lain ya, yang terkait mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas dan merata. Nah, ini gambaran singkat tentang platform Merdeka Mengajar, tapi ini saya akan singkat saja. Ini digunakan untuk para guru meningkatkan kompetensi, mendapatkan bahan pengajaran yang sesuai dengan konteks dan berbagai praktik terbaik dengan rekan sejawat. Jadi ini menjawab tadi akar permasalahan yang dipotret oleh Oliver Wyman tahun 2022 kemarin, bahwa hadirnya platform atau ekosistem layanan pendidikan di bidang teknologi itu menjadi salah satu bagian untuk mengurai dan memecahkan akar permasalahan pendidikan kita. Jadi kalau tadi ada guru yang terbatas aksesnya untuk meningkatkan keterampilan kompetensi, maka sebetulnya di dalam platform Merdeka Mengajar ini guru bisa meningkatkan kompetensinya melalui beberapa fitur yang ada di dalamnya. Bahkan meningkatkan kompetensi melalui webinar-webinar ya, pelatihan-pelatihan yang semuanya difasilitasi di platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga ada rapot pendidikan, jadi sebuah platform yang memberikan seluruh stakeholder pendidikan, baik dinas di daerah, kepala sekolah, guru, ya, untuk bisa melihat laporan yang terintegrasi mengenai hasil atau capaian literasi, numerasi, karakteristik siswa, iklim lingkungan pembelajaran, termasuk stunting, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan kekerasan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya, itu juga terpotret. Jadi ada rapot pendidikan sekolah, kemudian ada rapot pendidikan daerah. Jadi kita bisa melihat bagaimana di sebuah daerah tersebut secara global untuk capaian literasi numerasinya seperti apa. Kemudian kalau di tingkat satuan pendidikan pun juga akan terlihat, sehingga nanti akan dibedakan ada warna merah, kuning, dan hijau, yang itu juga sebagai sebagai indikator bahwa yang merah ini berarti memang masih butuh untuk ditingkatkan. Kemudian yang kuning ini akan lebih lagi ditingkatkan. Kemudian yang hijau adalah capaian yang sudah cukup baik gitu ya. Nah, ini terkait salah satu platform yang ada di pemerintahan kita. Kemudian ada Kampus Merdeka. Ya, kemudian ada Arkasiplah, ini juga bagaimana sekolah juga diberikan kesempatan untuk merancang rencana kegiatan dalam 1 tahun, kemudian bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan itu di dalam sebuah aplikasi yang bisa termonitor dengan dengan baik ya, sehingga menciptakan efektif dan efisiensi anggaran dan program tentunya. Kemudian ada SIPLA, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, di mana sekolah-sekolah juga diberikan kesempatan untuk menyalurkan
seluruh dana BOS yang diterima untuk dilakukan pengadaan-pengadaan yang dilakukan dalam sebuah sistem dan sebuah platform gitu ya. Kemudian ada layanan pengguna dan juga akun belajar ID tentunya yang bisa digunakan untuk mengakses seluruh platform-platform digital pendidikan yang ada di dunia pendidikan di Indonesia. Oke, lalu saya akan masuk ke tema kita Bapak Ibu, bagaimana menciptakan strategi pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Nah, sebelum ke arah sana, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa hari ini ya Bapak Ibu guru menghadapi siswa Gen Z ya. Apa itu siswa Gen Z? Kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita cek gitu Bapak Ibu ya, kalau di dalam masyarakat kita berusia 70 tahun, 1 tahun ke atas itu adalah generasi builders ya. Kemudian di usia 52 sampai 70 tahun itu ada usia baby boomers dan usia builders dan baby boomers ini juga merupakan generasi sebelumnya yang akhirnya memberikan menghasilkan generasi-generasi selanjutnya di usia 37 sampai 51 ada generasi X ya. Dan mungkin sebagian besar dari kita yang hadir di diklat ini mungkin ada di generasi X gitu ya, atau mungkin ada yang baby boomers gitu ya. Kemudian ada juga yang generasi Y ya, usia 22 sampai 36 tahun. Dan rata-rata siswa kita itu adalah generasi Z di usia 7 sampai 21 tahun. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah generasi yang memiliki kreativitas yang tinggi, mampu mengatasi problem dengan cepat karena mereka dilahirkan di era teknologi yang serba maju. Mereka tumbuh dan dibesarkan oleh teknologi yang serba canggih. Bapak Ibu bisa kita cermati ya, mungkin kalau kita berbicara generasi Z gitu ya, 7 sampai 21 tahun ya, mereka sangat dominan di dalam penguasaan teknologi, dan ini mungkin tidak bisa kita debatkan ya, karena kita sebagai guru saja mungkin di dalam penguasaan teknologinya mungkin saja sebagian besar kita kalah dengan mereka. Contohnya adalah bagaimana mereka mengatasi problema di kompetensi teknologi. Mereka lebih cepat daripada kita gitu ya. Mereka juga lebih cepat beradaptasi terkait dengan teknologi. Ya, kemudian masih ada generasi di under 7 ya. Ada generasi Alpha. Namun yang akan menjadi pembahasan kita adalah generasi Z ini yang mendominasi menjadi bagian dari apa yang sedang kita siapkan untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi generasi yang tumbuh dan dibesarkan oleh teknologi yang serba canggih, kemudian kita diperhadapkan dengan generasi yang memiliki kreativitas yang tinggi dan mampu mengatasi problem dengan cepat, maka kita sebagai pengajar atau pendidik tentunya kita harus memiliki banyak strategi sehingga mereka tidak bosan dengan apa yang menjadi proses yang dilalui dalam proses pembelajaran. Nah, penting bagi guru ya memahami karakteristik setiap generasi siswa yang sedang dihadapinya. Nah, ini dalam setiap kali kesempatan saya berhadapan dengan Bapak Ibu guru, ini pasti akan saya tekankan gitu ya, bahwa setiap karakteristik yang ada di siswa kita itu memiliki keunikan ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bagaimana sifat, kemudian perilaku, kebiasaan yang ada di siswa kita. Bahkan karakteristik di setiap generasi pun itu juga beda gitu ya.
Nah, ketika kita menghadapi generasi Z, maka kita akan eh, siap untuk menghadapi mereka tadi yang lahir di teknologi yang canggih gitu ya, dan mereka cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, sehingga kita harus menentukan strategi pembelajaran yang efektif gitu ya, ya, pembelajaran efektif yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa kita, oleh para generasi Z tersebut. Sehingga saya sering juga menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa di setiap rencana pembelajaran yang akan disiapkan oleh guru, tentunya kita juga harus mendetilkan gitu ya, kira-kira dengan strategi tertentu kita menyiapkan bahan apa, kemudian kita menyiapkan sarana apa, kemudian strategi-strategi seperti apa yang akan kita kemas, sehingga ketika menyampaikan sebuah materi atau kompetensi yang hendak diberikan kepada siswa kita, kepada generasi Z ini, mereka dengan cepat bisa menerima, kemudian dengan cepat mereka bisa mendapatkan dengan tuntas gitu ya. Nah, tetapi ketika kita menggunakan strategi yang mungkin tidak mereka sukai, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tentunya ini akan menjadi masalah ya. Jadi tidak hanya capaian akademis dan pedagogi saja ya, Bapak Ibu, yang hendak kita capai, tapi sebetulnya kita juga diharapkan menumbuhkan karakter siswa kita, para generasi Z ini. Karena ketika mereka dengan keunikan yang dimiliki, bagaimana kita mencoba untuk menggali dan menumbuhkan karakter di masing-masing siswa kita ini. Supaya apa? Supaya mereka juga merasa diperhatikan, dihargai, dan benar-benar didampingi, sehingga ketika karakter siswa kita ini mulai tumbuh, maka sebetulnya tingkat kepercayaan diri, kemudian untuk bisa menerima apapun yang disampaikan oleh guru itu akan lebih mudah dengan baik gitu ya, bisa terjadi transfernya. Kemudian tadi tidak hanya capaian akademis, pedagogi, tapi juga menumbuhkan karakter siswa, tetapi juga bagaimana kita menciptakan agar siswa itu mencintai aktivitas belajar. Nah, ini salah satu hal yang memang saya tambahkan, bagaimana kita mencoba untuk membuat atau mengkreasikan supaya di dalam setiap perjumpaan kita dengan anak didik kita ini bisa memahami, bahkan mencintai setiap aktivitas yang kita rancang dan kita ciptakan di dalam kelas gitu ya. Dan ini menjadi PR tentunya bagi sebagian besar guru, karena tentunya membuat siswa ini mencintai aktivitas belajar, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang butuh ekstra ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tentunya kita akan mengkaitkan hal tersebut dengan satu strategi, kemudian sarana, metode, ya, kemudian bagaimana kreativitas yang harus dimiliki oleh guru, sehingga menciptakan suasana belajar yang menarik, ya, sehingga siswa itu akhirnya mencintai aktivitas belajar tersebut, sehingga ketika siswa sudah mencintai aktivitas belajarnya, maka proses transfer knowledge-nya pun akan mudah dan berjalan dengan cepat dan sesuai capaian yang hendak diinginkan gitu ya. Nah, tentunya hal ini akan menjadi hal yang sangat-sangat penting bagi kita semua, terkait bagaimana kita memiliki tujuan sebagai pendidik untuk menciptakan
pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Lalu ada lagi Bapak Ibu yang penting dicermati oleh guru, ya. Jadi penting bagi guru yaitu mulai terbiasa menggunakan sarana pembelajaran dengan beragam pilihan metode. Ya, apalagi sekarang kita juga diperhadapkan dengan teknologi digital ya yang beragam, ya, yang beragam, sehingga di setiap waktu itu akan muncul teknologi-teknologi baru yang sekiranya kita harus cermat untuk bisa menggunakannya sebagai sarana. Ketika tahun 2008 ya, September 2008 Facebook itu mulai masuk di Indonesia, kemudian ada beberapa yang sudah memiliki akun ya, masih awam tentunya, tetapi ketika tahun demi tahun berjalan gitu ya, Facebook itu juga digunakan sebagai sarana pembelajaran ya. Apakah bisa? Bisa. Kemudian muncul Telegram, Instagram ya. Kemudian ada juga TikTok sekarang ini yang juga cukup banyak digunakan oleh guru-guru sebagai sarana pembelajaran ketika siswa mulai bosan dengan YouTube ya, maka video-video durasi pendek yang dibuat oleh guru untuk menyampaikan pembelajarannya dalam durasi beberapa menit saja melalui TikTok itu sangat-sangat bermanfaat ya, apalagi ketika TikTok pembelajaran itu bisa diakses oleh seluruh siswa di manapun berada gitu ya, ketika bahkan di luar negeri pun ketika mengakses bisa melihat TikTok seorang guru yang menyampaikan pembelajaran dalam waktu beberapa menit gitu ya, itu juga bisa bermanfaat gitu ya. Nah, banyak ragam Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menciptakan games ya, quiz ya, yang bisa digunakan untuk sarana pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Nah, mau tidak mau ya, guru-guru hebat kita ini ya harus terbiasa ya menggunakan sarana pembelajaran dengan ragam pilihan metode ya, khususnya juga menggunakan teknologi, berbasis teknologi. Kemudian penting bagi guru juga untuk memfasilitasi berbagai sumber belajar yang dibutuhkan. Nah, ini juga terkait dengan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Jadi guru bisa menyiapkan sumber belajar mungkin melalui video, audio, ya mungkin teks ya, bacaan, kemudian alat peraga dan lain sebagainya. Semuanya ini tentunya itu dikolek oleh guru tersebut, dikumpulkan dan deliver ke masing-masing siswanya, sehingga siswanya pun bisa mendapatkan berbagai sumber belajar. Bahkan tidak hanya itu, guru juga memfasilitasi dengan menghantarkan siswa-siswanya untuk mengakses berbagai sumber belajar yang bisa didapatkan secara online ya, yang tentunya itu memang diskenariokan dalam konsep pembelajaran di rancangan pembelajarannya. Jadi ini penting bagi guru menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan gitu ya. Kemudian menciptakan atmosfer belajar yang membangun self regulation dalam diri siswa. Kemudian belajar mandiri, ya, demokratis dan menemukan hal-hal baru. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mereka bisa menentukan sendiri gaya belajarnya, kemudian kecepatan belajarnya pun mereka diberikan kesempatan untuk memanage-nya, gitu ya. Kemudian mereka juga diberikan kesempatan untuk menemukan hal-hal baru. Mungkin dengan menghantarkan menggunakan project-project
kelompok yang bisa diciptakan sehingga mereka sangat leluasa untuk mengkreasi belajarnya untuk membuat sebuah proyek pembelajaran gitu ya. Nah ini penting bagi guru di era transformasi digital dan berhadapan dengan para generasi Z ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita mendorong rasa ingin tahu siswa, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa guru harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana siswa merasa bebas, ya, untuk bertanya, mengeksplorasi minat, mengejar rasa ingin tahu mereka, ya. Mereka harus guru-guru harus mendorong siswa untuk mempertanyakan dan menganalisis informasi yang disajikan. Ya, jadi kita menciptakan lingkungan belajar yang senyaman mungkin, seaman mungkin, dan bagaimana caranya kita mengantisipasi beberapa siswa kita yang mungkin belum bisa mengeksplorasi dan mengeluarkan aktualisasi dirinya gitu ya. Tentunya kan di dalam pembelajaran di kelas tidak semuanya memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memang butuh dorongan gitu ya. Nah, kita bisa menciptakan gaya-gaya belajar tersebut, Bapak Ibu. Mungkin ketika kita ingin mendapatkan pendapat dari siswa-siswa kita di kelas, mungkin ketika bertanya secara langsung, mungkin yang menjawab, yang merespon mungkin hanya 1-2 orang atau siswa yang itu saja gitu ya. Mungkin kita bisa menggunakan teknologi sehingga siapapun yang mungkin kurang percaya diri menyampaikan pendapat itu, dia bisa menyampaikannya melalui aplikasi tersebut ya. Jadi seperti Mentimeter yang mungkin bisa digunakan gitu ya, aplikasi tersebut untuk menggali informasi dan ide-ide dari siswa yang mungkin itu bisa mencoba memberikan motivasi. Misalkan kita tayangkan di layar gitu ya, oh ternyata ada yang menyampaikan pendapat seperti ini gitu ya, kemudian kita beri apresiasi dan lain sebagainya. Dan itu salah satu strategi. Jadi mendorong rasa ingin tahu ini akan menjadi sangat penting ya. Di slide ini dicatat di sana encourage curiosity gitu ya. Kemudian berikutnya kita juga harus menantang ide dan asumsi ya. Jadi guru harus mendorong siswanya untuk mempertanyakan asumsi dan melihat masalah dari berbagai perspektif gitu ya. Mereka harus memberikan kesempatan, guru harus memberikan kepada siswa untuk menantang ide-ide yang ada dan berpikir di luar kebiasaan ya. Nah ini sangat penting Bapak Ibu ya. Bagaimana siswa kita ini tidak melulu diberikan konsep bahwa ketika A harus B, ketika C harus D ya. Ketika E jawabannya harus F dan lain sebagainya. Tetapi kita mendorong supaya mereka memberikan ide-ide lain selain yang disampaikan oleh guru di kelas gitu ya. Jadi mereka mungkin diberikan problem gitu ya untuk dipecahkan secara bersama maupun individual, tetapi dengan gaya mereka penyampaiannya, dengan sumber-sumber belajar yang kita bebaskan asal sesuai untuk menjawab problem-problem tersebut ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan kesempatan bagi siswa untuk mengeluarkan ide-ide dan asumsi-asumsinya. Jadi ini akan jadi menarik, dan jika itu bisa diwujudkan di seluruh Indonesia, maka kita sudah mulai menciptakan bagaimana siswa-siswa kita ini memiliki penalaran yang lebih baik lagi gitu ya.
Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik ya kepada siswa kita, ya, tetapi umpan balik yang konstruktif, yang mendorong siswa untuk merefleksikan pekerjaan mereka dan melakukan perbaikan. Nah, umpan baliknya harus spesifik tentunya, ya, fokusnya untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis. Misalkan Bapak Ibu ya, ketika ada siswa kita yang menjawab pertanyaan yang kita berikan, ya, kemudian kita merespon ya jawaban dari siswa tersebut. Jika jawabannya memang kurang pas, mungkin kita memberikan umpan baliknya ke arah yang penguatan gitu ya, supaya mereka tidak terlalu minder gitu ya dengan jawaban yang kurang pas gitu ya. Tetapi untuk beberapa jawaban-jawaban yang mungkin sudah sesuai, mungkin kita pancing lagi ya, supaya mereka juga lebih lagi untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang jauh lebih detail lagi. Jadi ini mendorong siswa untuk memiliki berpikir kritis ya. Jadi mereka mencoba untuk berpikir kritis, tidak hanya 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Kemudian 7 kali 7 sama dengan 49, tetapi bagaimana kita mencoba mendorong mereka bisa 7 kali 7 bisa 49 itu dari mana dan lain sebagainya, dan itu dikemas ya, mungkin dikemas dalam sebuah strategi-strategi pembelajaran yang kreatif gitu ya. Lalu kolaborasi ya, mendorong kolaborasi ini menjadi penting. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga sering berjumpa dengan Bapak Ibu guru, dan ketika menyampaikan pembelajaran, menciptakan strategi-strategi pembelajaran, saya sering menyampaikan bahwa bikinlah sebuah proyek kelompok gitu ya, sehingga siswa itu bisa memecahkan masalahnya secara bersama-sama, secara berkolaborasi gitu ya. Nah, ini menjadi bagian penting ya, dan ini harus mulai terus dibudayakan Bapak Ibu, supaya supaya kepedulian siswa satu dengan yang lainnya ini juga mulai tercipta. Kemudian kerja bersama ini menjadi terwujud, sehingga satu sama lain bisa belajar untuk saling menghargai gitu ya. Tentunya kita sebagai guru tetap akan menjadi pendamping bagaimana kolaborasi ini jangan sampai didominasi oleh 1-2 orang gitu ya, tapi bagaimana kelompok tersebut itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan main yang diciptakan gitu ya. Nah, ini beberapa hal terkait kita mengenal generasi Z Bapak Ibu ya, dan apa-apa yang harus kita lakukan menghadapi mereka gitu ya. Lalu bagian yang ketiga, kita masuk ke bagian yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan ini tidak lepas dari creative learning ya. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang kreatif ya. Kalau kita mengacu ke taksonomi Bloom ya, bagaimana C1, C2, C3 dan seterusnya gitu ya, bagaimana konsep tujuan pembelajaran kita mungkin ada di level mengingat, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian menganalisa, mengevaluasi dan mencipta. Nah, capaian-capaian pembelajaran tersebut kalau kita kemas dalam pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran kreatif ya. Itu kuncinya Bapak Ibu. Nah, kreativitas dalam pembelajaran ini kalau saya Bapak Ibu, kebetulan saya juga beberapa waktu yang lalu dan beberapa tahun yang lalu ya, saya sempat juga pernah mengajar di kampus gitu ya. Maka saya akan sering melakukan
survei apa-apa yang saya jumpai di dalam kehidupan saya sehari-hari, kemudian perkembangan teknologi yang muncul, ya itu yang akan saya buat sebuah kreativitas pembelajaran, ya. Jadi apa-apa yang dijumpai kadang itu menciptakan kreativitas dan itu akan kita terapkan bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran. Nah ini akan sangat-sangat menarik gitu ya. Nah strateginya bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan ya. Yang pertama bersama-sama belajar dan menemukan hal baru. Ini saya ulang lagi tadi ya, kolaborasi. Sangat tidak mungkin kalau kolaborasi ini akan kita tinggalkan dalam strategi pembelajaran kita ya. Ada satu pengalaman yang menarik Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama ya, ketika saya pernah mengembangkan sebuah game pembelajaran. Game pembelajaran itu berupa berupa teka-teki silang gitu ya. Waktu itu saya meminta beberapa peserta didik itu berkelompok, kemudian mereka diberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan game tersebut dengan aplikasi tentunya. Dan ketika diberikan durasi tertentu dan mereka harus menyelesaikan dengan benar dan tepat tentunya, maka ketika kita persilahkan kelompok-kelompok tersebut untuk memulai, maka yang terjadi adalah bagaimana di dalam kelompok tersebut itu setiap siswa di dalam kelompok tersebut menuangkan, mengungkapkan pendapat-pendapatnya di dalam kelompok tersebut, karena kelompok kecil, jadi mereka dengan teman-temannya langsung, jadi mereka dengan bebas dan ekspresi ya, menyampaikan jawabannya ini gitu ya. Kemudian ketika salah mereka juga teriak bersama, kemudian ketika benar mereka juga teriak bersama juga gitu ya. Dan ketika mereka menuntaskan game tersebut, maka sebetulnya disitulah kita bisa melihat bahwa kolaborasi atau bersama-sama belajar dan menemukan hal baru itu tercipta. Nah, ketika kita melihat bagaimana ekspresi peserta didik kita dengan sangat riang, gembira, dan mereka sebetulnya sedang memahami konsep yang baru dengan strategi yang kita ciptakan, maka sebetulnya pembelajaran yang menyenangkan itu sudah terwujud. Lalu menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Lalu bagaimana caranya Pak? Gitu ya. Untuk menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Kembali saya tekankan bahwa untuk menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa ini, satu, kita harus memahami karakteristiknya. Ya, para generasi Z ini permintaannya pasti terkait dengan hal-hal yang kekinian gitu ya. Maka kita pun juga akan menciptakan metode-metode pembelajaran yang kekinian ya. Kemudian bagaimana kita mengakomodir kesenangan-kesenangan mereka sehingga kita bisa menciptakan berbagai strategi pembelajaran yang tentunya menarik bagi mereka. Nah, menumbuhkan minat dan semangat belajar ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita melihat ya kebutuhan setiap siswa kita yang unik ya, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan personal ya, kita bisa melakukan semacam advokasi personal kepada siswa kita sehingga mereka benar-benar sangat merasa sangat diperhatikan dan membuat mereka akan tidak akan menjaga jarak dengan kita sebagai pengajar gitu ya. Kemudian mengeksplorasi metode dan materi pembelajaran. Nah ini sekali lagi kalau kita berbicara masalah eksplorasi metode dan materi pembelajaran, maka kita bisa menggunakan berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kementerian
termasuk berbagai platform tadi ya. Ada platform Merdeka Mengajar, ada beberapa portal-portal pembelajaran yang dimiliki oleh kementerian yang kita bisa akses gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita juga memiliki kelompok-kelompok komunitas yang harus kita manfaatkan ya. Jadi ada komunitas-komunitas guru ya, sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman, kemudian sama-sama mengeksplorasi metode pembelajaran dan kiat-kiat bagaimana menciptakan materi pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini tentunya harus coba digali gitu ya dan dilakukan gitu ya, sehingga kita tidak bisa berjalan sendiri gitu ya. Kemudian suportif dan empati terhadap siswa. Jadi apapun yang terjadi di dalam kelas kita sebagai guru harus support kepada semua siswa kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa di setiap siswa kita ini kita juga harus memahami dan memiliki rasa empati terhadap mereka, sehingga kita paham betul apa yang menjadi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ya, beberapa waktu yang lalu juga saya pernah menyampaikan di forum era guru digital ini juga sama di hadapan banyak peserta diklat ya, bahwa guru anak saya ini menelpon ya, kemudian menyampaikan bahwa anak saya ini dalam beberapa minggu ini terjadi penurunan nilai, kemudian lebih banyak diamnya, kemudian guru tersebut memahami kondisi tersebut akhirnya bertanya kepada saya gitu ya. Kemudian kami sebagai orang tua tentunya juga mencoba untuk menggali sampai pada akhirnya menemukan permasalahannya, dan itu disampaikan ke gurunya, dan gurunya pun bekerja sama dengan kami sebagai orang tua untuk menuntaskan apa yang menjadi permasalahan di anak kami, di siswa di kelas tersebut gitu ya. Jadi tetap ada kerjasama ya, suportif dan empati terhadap siswa, dan itu juga membutuhkan kerjasama dengan orang tua juga. Kemudian menggunakan teknologi untuk mengemas pembelajaran yang asik ya. Ada games, ada pembuatan proyek kelompok dengan menggunakan teknologi-teknologi tertentu, menggunakan media-media sosial ya. Ini jadi menarik ya, bahkan beberapa lomba nasional pun juga sudah menggunakan media sosial sebagai sarana ya, dan itu menjadi sarana pembelajaran dan sarana informasi sekaligus ya. Jadi ini menarik sekali, dan tentunya bagi mereka generasi Z ini akan sangat-sangat bermanfaat ya. Kemudian berikutnya, nah ini siapkan kuis atau game yang menarik bagi siswa ya. Ini ada beberapa aplikasi yang dulu ya pernah saya buat untuk peserta didik ya, untuk anak-anak saya juga gitu ya. Bagaimana mereka belajar materi-materi yang mereka sangat susah untuk memahami, maka saya ciptakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk mereka. Dan tentunya Bapak Ibu juga pasti juga punya kesempatan ya membuat beberapa game ya, menyiapkan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi mereka gitu ya, melalui di YouTube juga banyak ya, bagaimana kita bisa belajar dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dan ini saya menyampaikan lampiran untuk Bapak Ibu semua. Materi ini nanti bisa disampaikan ke panitia, bisa dibagikan. Lampirannya kita juga bisa menggunakan strategi blended learning ya. Meskipun ini mungkin masih belum banyak ya. Ya, jadi blended learning itu melibatkan sisi kelas tatap muka disertai aktivitas online ya, campuran pembelajaran langsung dan daring. Aktivitas online ini tidak menggantikan kelas tatap muka, melainkan untuk melengkapi ya. Jadi di era COVID kemarin mungkin ini sering dilakukan ya, tetapi setelah kita bisa pembelajaran secara tatap muka,
Mungkin ada beberapa sekolah yang atau guru yang meninggalkan aktivitas ini gitu ya. Padahal sebetulnya blended learning ini sangat-sangat bermanfaat juga gitu ya. Ketika kita mungkin memberikan penguatan-penguatan melalui kelas online di luar jam pelajaran gitu ya. Mungkin hanya 15 menit, 10 menit gitu ya. Tapi paling tidak itu juga memberikan instruksi awal untuk pembelajaran di esok harinya. Jadi itu juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Apakah aktivitas online itu bersifat sinkronus ya atau asinkronus, misalkan melalui chatting di grup WA atau mungkin di classroom dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dilakukan gitu ya. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan tentunya ya. Jadi kalau kelebihan blended learning ini, variasi pengalaman belajarnya beragam, moda pembelajaran bisa pembelajaran jarak jauh, melengkapi PTM ya, pembelajaran tatap muka, memberikan ruang untuk guru melihat langsung perkembangan setiap anak, melakukan intervensi yang tepat ya, dan kolaborasi keahlian sosial ini juga penting, berkolaborasi, berinteraksi jauh lebih mudah dengan guru dan teman. Jadi kadang di blended learning ini ada beberapa aplikasi yang digunakan tentunya ya. Jadi mungkin melalui chatting ya, siswa ini bisa berinteraksi dengan temannya, mungkin bisa menanyakan beberapa hal yang kurang dipahami, atau mungkin juga langsung bertanya langsung ke guru ya. Jadi ini menjadi sebuah kelebihan. Meskipun tentunya ada kelemahannya ya. Jadi biasanya kalau fasilitas online ini kan sudah ditentukan ya oleh sekolah ya. Kemudian efektivitas pra PTM ya, pemberian materi awal sebelum PTM terkadang tidak ditindaklanjuti oleh siswa. Misalkan ya kita memberikan petunjuk-petunjuk melalui online gitu ya, tetapi masih banyak juga yang belum ditindaklanjuti. Kemudian ada beban kerja dan administrasi yang harus dilakukan oleh guru. Nah, tentunya ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Lalu kita juga bisa melakukan hybrid learning. Hybrid learning ini mungkin lebih jarang lagi dilakukan gitu ya. Hybrid learning merupakan pendekatan pendidikan di mana beberapa individu berpartisipasi secara daring. Instruktur atau fasilitator mengajar pembelajar jarak jauh dan tatap muka secara bersamaan. Jadi dalam satu waktu yang sama, Bapak Ibu guru bisa mengajar di kelasnya, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswanya yang mungkin ya, ini saya mengatakan sekali lagi, mungkin sedang sakit, sedang ada penugasan yang lain di kegiatan yang lain, tetapi mereka masih bisa mendengarkan melalui Gmeet maupun Zoom maupun sarana online apapun gitu ya, yang dimana ketika guru mengajar itu ada dua moda yang dilakukan secara bersamaan gitu ya, jarak jauh dan tatap muka secara bersamaan. Apakah memungkinkan? Jelas sangat memungkinkan ya. Jadi ini yang biasanya saya lakukan Bapak Ibu. Jadi untuk mengantisipasi misalkan ya, kalau di dalam dunia kerja meeting-meeting online dan meeting hybrid ini sering kami lakukan. Ya, jadi untuk teman-teman yang bisa bergabung meeting secara langsung tatap muka di office gitu ya, itu bisa bergabung. Tetapi ada juga yang mungkin cuti, ada yang sakit, ada yang dinas luar, tetapi mereka masih bisa menyimak ya melalui online gitu ya. Nah, sekali lagi, apakah mungkin hybrid learning ini dilakukan oleh guru? Maka jawabannya sangat-sangat mungkin ya. Saya membayangkan Bapak Ibu, ini saya membayangkan ya, siswa kita yang sedang sakit misalkan ya, tentunya ketika tidak masuk sekolah ya, mereka pasti akan tidak mendapatkan kesempatan pembelajaran tatap muka gitu kan ya. Tapi misalkan ya, kita membuka ruang online juga ya, mungkin mereka yang tidak bisa hadir secara tatap muka itu masih paling tidak mendengarkan, atau ya
Kalau misalkan butuh penguatan lagi, mungkin kita bisa menyampaikan rekaman hasil online tersebut, gitu ya. Nah, memang ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Kalau kelebihannya mengakomodasi kebutuhan, ya, yang masih enggan mengirimkan anak tatap muka di sekolah ini kalau versi waktu COVID kemarin, gitu ya. Kemudian ada kebebasan dalam memilih moda belajar, tetapi karena di sekolah sekarang ini semuanya tatap muka, saya pikir mungkin ini mengakomodir tadi ada yang mungkin sedang sakit atau berhalangan hadir, ya, kita bisa memberikan fasilitas tersebut. Nah, kemudian pembelajaran dan materi diberikan PTM maupun PJJ relatif sama, tidak perlu membuat admin yang berbeda-beda. Namun ada kelemahannya tentunya Bapak Ibu, ya. Jadi sangat tergantung dengan teknologi, kemudian siswa rentan mengalami lelah di layar, ya. Kemudian ada keterbatasan interaksi dengan guru dan siswa dan lain sebagainya. Karena tentunya mengajar di hadapan secara tatap muka dan juga mengakomodir di online itu butuh konsentrasi yang penuh. Jadi itu mungkin saya akhiri dulu sesi ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Rere untuk dilanjutkan sesi berikutnya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan di dalam forum ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Silakan Mbak Rere. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Agus. Dan di sini kita memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang mengalami kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan bisa banget buat bertanya langsung ke Pak Agus. Nah, berhubung di sini penanyanya luar biasa ya, ada 38 yang raise hand, Pak. Kalau kita lanjutkan sampai subuh bagaimana ini, Pak? Jadi saya akan mulai ya, hitung mundur. Jadi bagi Bapak Ibu guru, cepet-cepetan siapa yang raise hand duluan, siapa yang on cam, berkesempatan untuk bertanya secara interaktif. Baik, saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, ada Pak Oscar. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Wow, gercep sekali Pak Oscar ini, langsung raise hand. Ya, sudah terdengar suara saya, Ibu. Terdengar dengan jelas Bapak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bapak dan guru yang hebat yang mengikuti kegiatan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Pak Oscar SPD dari Kalimantan, unit kerja di SMP Negeri 1 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dari sajian materi yang disajikan sangat menarik sekali bahwa di era sekarang ini memang guru harus aktif di media sosial, kemudian harus bisa memanfaatkan teknologi. Nah, semisalnya ini Bu, pertanyaan jika di salah satu sekolah ini terdapat jaringan yang memang sulit diakses untuk pembelajaran berbasis teknologi, itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Apalagi kalau di daerah pedalaman ini memang kadang-kadang sulit mengakses sinyal gitu. Apalagi terkait dengan jaringan ini memang sulit untuk mengembangkan pembelajaran yang berteknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Oscar. Dipersilahkan Pak Agus untuk memberikan jawaban. Ya, baik. Salam kenal, salam hormat Pak Oscar. Sungguh senang berjumpa dengan guru dari Putu Sibau, Kalimantan Barat, dan saya punya kenangan khusus di Kalimantan Barat, ya. Saya pernah ke beberapa kabupaten di sana, Sintang, Sanggau, ya. Dan waktu itu di tahun sebelum tahun 2020, ya, ketika perjalanan menuju Sanggau, Sintang itu melewati hutan dan di situ lost koneksi, ya, lost koneksi. Dan padahal waktu itu saya sudah diingatkan oleh teman-teman dinas di sana, Bapak info ke keluarga karena setelah ini sinyal tidak bisa terdeteksi, gitu ya. Saya bilang, oh saya kan pakai
jaringan ini gitu ya, maka nggak mungkin lah gitu ya. Tapi ternyata terbukti lost sinyal gitu ya. Nah, eh, baik, apalagi putus info yang paling ujung gitu ya. Lalu bagaimana sekolah yang susah akses internet khususnya, bagaimana mereka bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi? Ya, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya. Ada banyak strategi sebetulnya, Pak Oscar ya. Jadi bagaimana strategi itu diciptakan, tentunya kalau teknologi memang tidak bisa sama sekali, maka kita harus menciptakan kreativitas pembelajaran yang lainnya ya. Ada banyak ya, kita bisa menggunakan alat peraga, kita bisa menggunakan alam, kita bisa menggunakan lingkungan sekitar, kita bisa menggunakan eh, apa eh, sarana-sarana yang mungkin ada di lingkungan sekitar dan itu sangat familiar dengan siswa-siswa kita dan itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Dan ada satu apa contoh gitu ya, salah satu contoh bagaimana menciptakan apa kreativitas dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin di slide saya tidak saya sertakan ya. Jadi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu tidak hanya teknologi saja sebetulnya. Kita juga bisa menggunakan musik, kita bisa menggunakan alat peraga, kita bisa menggunakan apa bahan-bahan daur ulang dan lain sebagainya yang itu bisa kita lakukan ketika kita tidak menggunakan teknologi. Nah, mungkin ada yang dari Jember peserta kita, gitu. Mungkin saja ya. Jadi ada salah satu sekolah swasta di Jember yang saya juga mengamati, gitu ya. Yang ketika mereka gurunya itu mengajarkan guru ini ya, musik gitu ya, seni musik ya. Ketika mengajarkan apa bagaimana siswanya menyanyi, mereka diminta untuk menyanyi bergantian dan itu di shoot gitu ya melalui HP gitu ya. Nah, pertama memang tidak di live-kan gitu ya. Tapi ketika dikritik, oh ini nak suaramu ini kurang tinggi nih nak, ini masih fals nih nak, ini masih ini nak. Ya, jadi harus diperbaiki lagi dan sampai pada akhirnya kepercayaan diri itu tumbuh. Akhirnya ketika nyanyi bergantian itu dia di live kan di TikTok, di Instagram dan itu sangat-sangat viral gitu ya sampai sekarang ini luar biasa sekali. Nah itu strategi-strategi yang saya pikir di luar konteks pembelajaran konvensional gitu ya yang harusnya oh kalau ini dengan papan tulis dan lain sebagainya. Tapi ciptakanlah sebuah strategi-strategi yang memungkinkan dan sekali lagi yang sesuai dengan kondisi ya. Saya pikir itu Pak Oscar karena kalau berbicara daerah sana pasti saya memahami betul gitu ya dan saya pernah terjebak menyiapkan pelatihan online tapi internetnya nggak bisa. Untungnya saya membawa piranti-piranti offline dengan dengan hard disk eksternal yang sudah saya siapkan dan saya sudah mendownload konten-konten waktu itu untungnya dan itu bisa dilaksanakan pelatihannya meskipun tidak online gitu. Saya kira demikian Pak Oscar tetap semangat dan saya senang berjumpa dengan salah satu guru dari Putus Sipo. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Oscar. Nah, di sini akan saya lanjutkan untuk sesi diskusinya. Di sini ada Bapak Benyamin Harismovu. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Eh, apakah suara saya suaranya saya Halo Bapak, ini apakah di perangkat saya saja atau memang suaranya belum terdengar ya? Agak putus-putus sih. Oke, baik Pak Benyamin. Bisa dicoba kembali? ya baik. Apakah sudah terdengar Ibu? Oke, suaranya sudah lumayan terdengar. Mungkin bisa agak didekatkan mikrofonnya Bapak. Eh, ya baik. Oke, sudah Ini terdengar. Cukup terdengar. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat Baik. Bapak, Ibu, guru, tenaga pendidik dan juga dosen yang hadir dalam diklat kita di hari pertama ini. Perkenalkan saya Benyamin Arifmoku. Saya dari eh, Kabupaten Sari, Papua.
guru dari SD persiapan ini. Ya baik, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin yang menjadi kendala di kita di sekolah kita itu eh, jaringan. Tempat data sudah Bapak jelaskan, tapi itu tidak menjadi beban atau menjadi tolak ukur untuk saya selaku guru untuk menyediakan hal-hal yang dalam arti bisa dalam bentuk PPT saja untuk disampaikan, untuk ditampilkan. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan ada kasus, ada siswa saya, ada beberapa siswa yang di, bisa dibilang dia dikategorikan itu apa siswa yang berkebutuhan khusus gitu. Dari ketika materi itu akan disampaikan, kemudian kita mau lanjut lagi ke materi berikutnya, tapi siswa siswa tersebut masih belum bisa untuk mengikuti materi yang pertama. Apakah yang harus kita selaku guru itu lakukan gitu? Mungkin dari Bapak ada saran ataupun penjelasan yang bisa diberikan. Mungkin itu saya yang saya tanyakan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saya jawab, Mbak Rere. Baik, dipersilahkan Bapak. Ya, salam kenal, salam hormat, Pak Benyamin. Saya sangat senang berjumpa dengan teman-teman dari Papua. Ya, ini juga Papua ini salah satu provinsi yang mungkin juga sangat berkesan karena saya beberapa kali ke sana juga untuk memberikan diklat bagi guru-guru dan juga ke siswa-siswa di sana gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan eh, bantuan perangkat TIK juga di tanah Papua. Jadi eh, mungkin untuk kendala jaringan sama gitu ya. Meskipun di Papua ini sudah cukup banyak pemerintah memberikan perangkat TIK di sana ya. Bahkan ada salah satu guru yang menjadi duta teknologi Kementerian Pendidikan di Papua itu yang ketika harus koordinasi, harus rapat dengan kami di kementerian itu harus berjalan sekian kilometer dari sekolahnya untuk mendapatkan sinyal. Nah, jadi itu memang terjadi. Jadi itu yang mungkin jawabannya seperti yang teman dari Putu Sibo Kalimantan Barat ya. Jadi menggunakan strategi-strategi yang non teknologi tadi ya yang sudah disampaikan. Tetapi ada pertanyaan khusus dari Pak Binyamin, bagaimana jika menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus dan itu susah sekali untuk bisa mengikuti pembelajaran gitu ya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan Pak Binyamin. Yang pertama adalah Bapak beserta jajaran di sekolah mungkin harus mengklasifikasikan ya karena berkebutuhan khusus itu punya tingkatan-tingkatan tertentu gitu ya. Jadi ada yang memang mungkin masih bisa kita dampingi ya untuk bisa memahami materi-materi pembelajaran. Tapi ada juga yang memang kategorinya memang kita agak susah gitu ya. Dan seharusnya anak tersebut mungkin di sekolah yang eh, khusus juga gitu ya. Tapi karena kita tidak boleh menolak ya, tentunya ini perlu dibicarakan. Dibicarakan kepada siapa? Jadi pihak sekolah dengan tentunya orang tua. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena juga saya mengalaminya Bapak Ibu, ya Pak Binyamin. Jadi eh, kami juga mengalami dan dibicarakan juga antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, ya sampai pada akhirnya pihak orang tua tersebut akhirnya menyadari betul bahwa anaknya ini memang eh, tidak akan sanggup jika dipaksakan belajar di sekolah eh, yang formal gitu ya. Nah, akhirnya ditarik dan disekolahkan di sekolah khusus gitu ya. Tapi ada juga kasus-kasus yang
ketika kita bisa melihat bahwa itu masih memungkinkan untuk ditindaklanjuti, tetapi butuh kerja ekstra memang ya. Pihak sekolah berdiskusi, beberapa guru dilibatkan, ada tim khususnya tentunya, dan itu akan secara khusus, secara apa ya, secara intensif memberikan eh, penyampaian-penyampaian materinya dengan cara-cara tertentu gitu ya, sehingga anak tersebut bisa mulai memahami. Namun sekali lagi tentunya harus dilihat ya eh, bagaimana tingkatan dari anak tersebut gitu ya, apakah masih bisa diperjuangkan atau tidak gitu ya. Nah ini butuh sekali lagi komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Ya, jadi itu bukan beban guru kelas saja, tetapi sebetulnya itu harus dikomunikasikan antara sekolah dan orang tua. Nah tentunya yang tadi saya sampaikan pengalaman saya gitu ya, kalau memang itu eh, susah untuk diperjuangkan, maka kita harus menyampaikan kepada pihak orang tua. Dan orang tua harus diberikan penjelasan seutuh-utuhnya eh, dampak eh, apa positif dan negatifnya tentunya ya yang terjadi, dan sehingga itu akan menjadi keputusan bersama. Saya pikir itu, dan tentunya kalau kita langsung menolak kan tidak bisa ya, karena mereka pun juga punya hak yang sama untuk belajar gitu ya. Tapi sekali lagi ini tetap harus dikomunikasikan, dan mengapa saya menjawab demikian, karena memang pernah punya pengalaman yang sama juga. Saya kira itu. Terima kasih Pak Benyamin, tetap semangat, sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Semoga menjawab Pak. Pertanyaan dari Pak Benyamin luar biasa. Mungkin di waktu Indonesia bagian timur ini udah jam 11 malam ya. Luar biasa antusiasnya. Semoga seluruh rekan-rekan yang berada di waktu Indonesia Timur tetap terjaga semangatnya. Weekendnya dipakai buat belajar. Luar biasa. Malam mingguan bukannya jalan, tapi malah belajar bareng di sini. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan penanya selanjutnya. Di sini ada Pak Dana Wijaya. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalan dulu, Bapak? Kenalkan, nama saya Dana Wijaya. Saya dari SDN 1 Kaya Agung, Ogan Komuning Ilir, Sumatera Selatan. Pertama-tama yang saya sampaikan kepada rekan-rekan yang tidak bisa atau terkendala hambatan-hambatan itu, tetap semangat, jangan patah, jangan kendor, terus pantau terus, dan tetap semangat jadi guru hebat. Terima kasih pada Bapak Agus, materi yang sangat luar biasa sekali. Setelah saya ikuti dari awal sampai akhir, ini ada yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Ini sudah saya ketik di HP pertanyaannya. Ada banyak strategi dan metode pembelajaran berbasis teknologi. Misal pada pertemuan sebelumnya, strategi dan metode pembelajaran berbasis teknologi tersebut selalu berhasil kita terapkan pada pembelajaran di kelas yang menjadikan siswa menjadi asik dan tidak membosankan. Namun, pada pertemuan selanjutnya, siswa mulai bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang kita terapkan. Apakah kita perlu mengubah strategi dan metode pelajaran yang lain, atau tetap menggunakan strategi dan metode pelajaran yang telah kita terapkan sebelumnya selalu sukses dan berhasil? Dan mohon penjelasan strategi dan metode berbasis teknologi pembelajaran yang paling jitu untuk genset, terutama untuk siswa SD. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dana Wijaya. Mungkin dipersilakan kepada Bapak Agus untuk memberikan tanggapan dan jawabannya. Ya, salam kenal, salam hormat Pak Dana Wijaya dari Sumatera Selatan ya, dari Kayu Agung. Eh, Luar biasa sekali, Bapak sudah menerapkan strategi pembelajaran yang membuat siswanya itu eh, senang ya, asik dalam belajar gitu ya. Tetapi kalau menggunakan strategi itu terus, lama-lama bosan gitu ya. Nah, apa harus strateginya itu diubah? Nah, lalu kalau iya, strategi jitu apa sih untuk pembelajaran SD gitu ya? Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang di jenjang SD tentunya. Untuk strategi yang sudah dilakukan berkali-kali, kemudian siswanya itu bosen gitu ya. Misalkan pakainya Kahoot terus gitu ya.
Berkali-kali pokoknya sudah hafal, wah ini Pak Dana ini pasti nanti pakai kahut di ujung nih. Itu udah bisa ditebak gitu ya strateginya. Nah tentunya kita juga harus lihat bagaimana generasi Z itu, Gen Z ini, mereka cepat beradaptasi dan mereka cepat mengenal sesuatu hal yang baru terkait teknologi, maka mau tidak mau kita harus menyiapkan banyak banyak strategi, gitu ya. Tidak hanya satu jurus saja, tetapi kita menyiapkan berbagai jurus. Apakah bisa kita menyiapkan berbagai jurus kalau kita sendiri hanya pahamnya misalkan hanya satu jurus tersebut gitu ya? Maka tadi di slide saya Bapak Dana ya, eksplorasi itu penting. Ya, eksplorasi itu bisa eksplorasi sendiri atau kita berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, dengan komunitas guru yang ada di daerah, gitu ya. Atau bahkan kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru di provinsi yang lain menggunakan fasilitas platform Merdeka Mengajar misalkan. Nah, pengalaman yang saya lakukan, tadi saya sempat mengatakan saya pernah mengajar juga. Jadi saya selalu melihat perkembangan teknologi yang muncul gitu ya. Kemudian tidak hanya perkembangan teknologi, tetapi seluruh pengalaman hidup saya tiap hari itu saya bayangkan, saya renungkan gitu ya. Kira-kira, oh ini kayaknya menarik nih, apa dilakukan pembelajaran di kelas besok dengan alat ini ya. Jadi tidak melulu dengan teknologi, tetapi mungkin dengan kertas saja ya. Ketika kita punya pengalaman hidup di suatu hari, terus kita membayangkan, oh ternyata kayaknya pakai kertas ini kita bisa menerapkan pembelajaran X gitu ya. Nah, ini yang sangat-sangat menarik ya. Jadi saya pernah menciptakan 15 langkah belajar menyenangkan dengan Telegram. Ya. Kenapa saya menciptakan 15 langkah itu langkah-langkah saya sendiri gitu ya. Jadi saya menciptakan bagaimana dengan Telegram itu saya menciptakan pembelajaran yang apa kolaboratif yang menarik gitu ya. Dan itu saya ciptakan sendiri. Dari mana saya menciptakan ya saya otak-atik sendiri ya. Artinya dengan dengan pengalaman-pengalaman dan eksplorasi ini menjadi penting gitu ya. Bahkan Instagram, TikTok itu juga sangat-sangat menarik ya bagi guru yang kreatif tentunya, yang itu bisa dijadikan strategi pembelajaran menggunakan sarana-sarana teknologi tersebut. Lalu bagaimana yang jitu untuk anak-anak SD? Ya, kalau anak-anak SD pasti berkaitan dengan fun ya. Jadi bisa dengan game, bisa dengan role play ya. Kalau role play kan berarti kita bisa menggunakan apa menciptakan strategi-strategi sendiri, mungkin tidak berbantuan dengan teknologi, tapi berbantuan dengan rule-rule yang kita ciptakan sendiri, ya. Misalkan apa kita mengadopsi dari permainan-permainan yang ada, ya. Tapi kita arahkan ke pembelajaran kita di materi-materi yang hendak kita sampaikan. Jadi lalu apa yang strategi yang jitu? Kalau strategi saya pikir melihat kondisi, melihat kebutuhan ya. Jadi kalau yang paling jitu itu apa? Tentunya semuanya pasti melihat dari kebutuhan dan kondisi. Misalkan Bapak menyeting kegiatan pembelajarannya di luar kelas nih, wah udah rancangan pembelajarannya udah komplit, oh nanti skenario A, B, C itu sudah rangkaiannya sudah dirancang gitu ya. Nah, ketika pembelajaran dimulai dan akan menggunakan pembelajaran di luar kelas, ternyata hujan, maka skenario kita bubar semuanya. Maka saya sering menciptakan atau menyiapkan plan A, plan B gitu ya. Jadi apakah serumit itu menjadi guru? Saya pikir kalau kita senang menjalaninya, eh, jadi perjumpaan dengan siswa kita itu menjadi sebuah perjumpaan yang kita nanti-nantikan dengan skenario kita, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan ya. Kalau saya beberapa waktu yang lalu saya ngajar gitu ya, eh, saya sudah nanti-nantikan saya ketemu dengan para mahasiswa saya. Dan dengan strategi A dan B itu sudah saya siapkan semuanya gitu ya. Jadi kalau strategi A listriknya mati misalkan atau internetnya
down gitu ya, maka saya pakai strategi B. Tapi perjumpaan dengan mahasiswa saya di beberapa hari yang nanti gitu ya, itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang saya apa nanti-nantikan gitu ya. Dan ternyata para mahasiswa pun juga menanti-nantikan kira-kira nanti Pak Agus itu mau ngajar pakai cara apa ya gitu ya. Jadi ini menjadi apa, sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Eh, sehingga sehingga mungkin dampaknya itu bisa long life gitu ya. Mungkin ketika siswa Bapak nanti lulus akan sangat berkesan dengan strategi yang pernah dilakukan Bapak dalam pembelajaran gitu ya. Sama dengan saya, misalkan saya ketemu dengan dulu mantan-mantan mahasiswa saya yang sudah mungkin bekerja di Kementerian Keuangan, bekerja di Kementerian Pendidikan juga, bekerja mungkin swasta. Ketika ketemu saya juga eh, pasti mereka menceritakan dulu saya diajari Bapak terkait bagaimana mengembangkan media pembelajaran itu dengan strategi ini, itu saya masih ingat betul Pak gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang saya pikir kalau begitu dulu berarti strategi saya jitu nih gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu apakah itu jitu atau tidak gitu ya. Tetapi ketika itu berdampak, maka kita bisa menjustifikasi, oh itu adalah cara yang tepat kemarin itu yang pernah kita lakukan. Jadi seperti itu Pak Dana ya. Jadi terkait bagaimana, apakah harus mengubah strategi, pasti ya. Bahkan sebanyak mungkin metode-metode atau apa strategi dan sarana tentunya itu memang harus kita siapkan betul. Maka kalau kita akan mengajar dalam semester yang baru, kita mungkin menyiapkan rencana pembelajaran itu kan utuh gitu ya. Maka di sana kita juga pasti menyiapkan strategi-strateginya. Kira-kira kalau saya nyampein A, saya mau pakainya caranya B, ya. Dan itu sudah dirancang betul. Bahkan kalau memang ada perubahan pun, itu ketika terfikirkan di jalan, kayaknya besok kayaknya harus aku ubah nih strateginya. Itu cepat-cepat diubah gitu ya. Karena perjumpaan itu menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Saya pikir kalau kita punya semangat yang sama seperti itu, maka siswa kita pun juga akan memiliki rasa yang sama. Saya udah nggak sabar nih besok pagi ketemu dengan Pak Dana nih, karena pembelajarannya Pak Dana itu pasti menyenangkan. Nah, itu kan ada gitu ya. Tetapi sebaliknya juga ada. Kalau kita ngobrol ya, kita pernah jadi siswa juga kan. Eh, wah kalau guru B nanti, wah males karena eh, ngajarnya flat gitu ya. Itu siswa pasti akan melihat itu gitu ya. Maka bagaimana kita akan menjadikan diri kita menjadi guru yang kreatif, maka kita pun juga harus membekali diri kita mengeksplorasi, sering ngobrol, sering mengamati, eh, mengikuti perkembangan, baik perkembangan teknologi, perkembangan eh, pembelajaran dan lain sebagainya. Dan sekarang ini sarananya cukup banyak, ada YouTube, ada kita bisa googling, ada aplikasi-aplikasi yang disiapkan oleh kementerian dan lain sebagainya, sehingga mungkin itu tidak dijumpai oleh guru-guru waktu dulu ya, tetapi kalau sekarang kan eh, fasilitas dan sarana itu sudah cukup banyak dan memadai. Saya kira itu Pak Dana. Sukses untuk Pak Dana di Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Agus. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Dana Wijaya. Nah, di sini kita akan beralih mungkin satu penanya lagi nih. Di sini ada 8 orang yang sudah raise hand. Di sini ada Ibu Sulis Destiawati. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalan dulu, Ibu? Saya dari Ibu Sulis Destiawati dari SMK Negeri 1 Cibatu Purwakarta. Saya tadi masih masih agak bingung yang materi tentang pembelajaran blended learning dan hybrid learning, karena semua semua metode tadi itu kan pembelajaran daring yang melalui online, PJJ dan PTM juga, dua-duanya sama secara daring melalui PJJ secara online dan tatap muka juga. Jadi bedanya di mana semua metode itu kan blended learningnya
PJJ dan PTM juga secara bersamaan. Sedangkan hibridnya juga sama. Jadi saya bingung di situ, Pak. Mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sulis dari Purwakarta. Dipersilakan Pak Agus untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih Bu Sulis. Salam kenal, salam hormat Ibu di Purwakarta ya, di Cibatu ya. Luar biasa sekali. Kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir, saya berterima kasih sekali karena pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, apa bedanya hybrid dan blended learning? Saya sengaja menyisipkan, makanya tadi saya sampaikan itu lampiran ya, karena sebenarnya itu bukan bukan materi intinya, tapi saya memang menyisipkan sebagai lampiran dan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan materi itu. Materi itu saya berikan kepada peserta PPG ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengajar PPG dan saya sampaikan materi tersebut. Kemudian saya di event Diklat Nasional Belajar Era Digital ini saya menyisipkan itu. Kenapa? Saya sebetulnya punya pesan khusus kepada Bapak Ibu semua di sini bahwa ketika pandemi ini sudah berlalu, ya, maka sebetulnya konsep blended learning maupun hybrid learning itu masih memungkinkan untuk diterapkan. Ya, maka pertanyaannya Bu Sulis tadi, apa bedanya blended dan hybrid? Ya, itu beda. Meskipun banyak sekali orang menyampaikan gitu ya, tetapi sebetulnya banyak juga yang salah gitu ya. Tapi perlu kita kita cermati gitu ya. Kalau blended learning itu pembelajaran tatap muka disertai juga dengan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauhnya itu sebagai pelengkap saja, ya, sebagai pelengkap saja. Maka kalau sebagai pelengkap, kita bisa membedakannya dari antara PTM dan PJJ-nya itu pasti di waktu yang berbeda, Bu. Ya, semisal Bu Sulis ini mengajar secara tatap muka dari jam 7 sampai jam 3 misalkan sore gitu ya. Tapi Ibu juga punya strategi tambahan pembelajaran menggunakan PJJ. Misalkan di jam 7 malam ya. Misalkan di jam 7 malam ini juga pernah dipraktekkan guru anak saya juga masalahnya. Ternyata dia juga punya misi jam 7 hanya 15 menit saja. Ternyata di waktu-waktu tersebut guru itu punya misi ngecek apakah anak didiknya itu satu sudah menyiapkan buku untuk besok, apakah belajar untuk besok. Maka 15 menit dari jam 7 malam sampai 7.15 itu digunakan untuk tatap maya. PJJ-nya hanya 15 menit saja. Dan itu bisa digunakan untuk Untuk penyampaian eh, apa? Tugas-tugas atau arahan-arahan yang besok untuk pembelajaran persiapan pembelajaran besok paginya atau mungkin memperkuat pembelajaran hari ini yang mungkin ada beberapa siswanya yang kurang paham itu digunakan dan itu biasanya waktunya tidak terlalu lama gitu ya, maksimal paling 30 menit gitu ya. Dan apakah itu memungkinkan? Sangat-sangat memungkinkan. Jadi kalau blended learning, PJJ-nya itu sebagai suplemen saja, pendukung saja dan itu pasti di waktu yang berbeda. Gitu ya. Atau bahkan ada guru yang menerapkan begini, Bu. PTM-nya jalan ya. Hari Senin sampai hari Jumat misalkan. Tapi di weekend-nya, hari Sabtunya, itu ada satu PJJ yang dijadwalkan. Ya, setiap hari Sabtu jam sekian sampai jam sekian. Itu ada guru yang menerapkan juga seperti itu. Jadi PJJ-nya itu tidak tiap hari. Kalau tadi saya katakan harian tapi 15 menitan atau mungkin maksimal 30 menit. Tapi bisa jadi PJJ-nya itu di waktu hari weekend-nya. Ya hari Sabtu misalkan, hari Sabtu libur misalkan ya. Itu bisa dipakai. Jadi jelas PJJ-nya itu sebagai suplemen dan itu di waktu yang berbeda. Ya, tapi dengan tujuan pasti sama ya untuk pembelajaran dengan siswanya gitu ya.
Lalu bagaimana dengan hybrid? Nah, hybrid ini jauh lebih berat sebetulnya. Hybrid ini pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh itu dilakukan dalam waktu yang sama. Misalkan tadi ibu melaksanakan pembelajaran di kelas nih, ya. Tapi ibu juga buka room Zoom atau room Gmeet, ya, Google Meeting misalkan. Bagi siapa? Bagi siswa-siswa yang mungkin hari itu tidak hadir, ya. Tidak hadir itu banyak macam. Ada yang sakit, ada yang izin, ada yang mungkin sedang berkegiatan sekolah juga, ya. Tapi dengan fasilitas tersebut, paling tidak siswa-siswa tersebut paling tidak itu bisa mendengarkan langsung apa yang disampaikan ibu di kelas. Jadi kalau hybrid, pasti PTM dan PJJ-nya di waktu yang sama, dengan materi yang sama pula. Gitu. Sehingga yang tidak hadir di tatap muka itu tidak ketinggalan gitu ya. Biasanya itu diterapkan di kampus gitu ya. Tetapi apakah memungkinkan itu diterapkan di sekolah? Maka saya katakan itu sangat-sangat mungkin ya, sangat-sangat mungkin gitu ya. Tetapi memang antara blended dan hybrid mungkin yang bisa dilakukan banyak sekolah itu mungkin yang blended ya, atau guru ya, dilakukan oleh guru mungkin yang blended. Yang hybrid mungkin satu dua guru saja yang mungkin bisa. Tetapi apakah itu bisa dilakukan? Sangat-sangat bisa. Kalau saya guru, ya mungkin itu akan saya lakukan. Karena saya akan mengakomodir siswa-siswa saya yang pada hari itu tidak bisa hadir. Ya, ya itu saja sih. Tetapi memang blended dan hybrid tentunya kelemahannya adalah harus memakai teknologi. Ya, kalau jaringan internet pasti sekolah itu harus menyiapkan, fasilitasnya juga harus disiapkan, dan memang kita butuh skenario-skenario tambahan ya, skenario PTM dan skenario PJJ. Jadi untuk yang blended ya, tapi kalau yang hybrid kan sebetulnya materinya sama. Jadi seperti itu. Apakah setiap hari harus melakukan hybrid? Ya tidak juga. Kalau di kelas tersebut ternyata lengkap, tidak ada yang absen, ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cuti, tidak ada yang izin, tidak ada yang berkegiatan lain, ya mungkin kita tidak memerlukan hybrid. Tetapi di waktu-waktu tertentu saja, misalkan memfasilitasi yang tidak bisa hadir secara tatap muka. Tapi memang rujukan saya yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu adalah blended learning. Ya, karena blended learning itu yang PJJ-nya itu sebagai suplemen menguatkan ya. Jadi seperti itu. Apakah perlu? Kalau dikatakan apa perlu tergantung strategi pembelajaran Bapak Ibu. Bagi saya, kalau saya sebagai guru, saya akan menerapkan itu karena itu sangat positif sekali. Misalkan besok di kelas itu saya rancang ada konsep pembelajaran berbasis proyek. Maka malamnya 15 menit saya gunakan untuk menyampaikan aturan mainnya, menyampaikan apa yang harus disiapkan, ya. Kemudian apa yang perlu dikerjakan dulu di rumah dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau tidak melakukan blended dan hybrid ya tidak masalah ya. Cuman ini tawaran saja sebetulnya. Maka saya sampaikan di lampiran. Ya sekali lagi itu di lampiran dan saya memang mencoba ingin membudayakan guru-guru di Indonesia ini mulai apa tidak meninggalkan pembelajaran jarak jauh ya yang online yang sebetulnya sudah tergarap dengan baik waktu era pandemi kemarin, tetapi setelah PTM 100%, maka banyak sekolah yang meninggalkan itu. Padahal sebetulnya bisa dilakukan, blended itu bisa dilakukan secara asinkronus, tidak hanya sinkronus. Kalau sinkronus kan langsung tatap maya seperti ini. Tetapi bisa juga melakukan secara asinkronus melalui classroom, menyampaikan pesan, tugas, diskusi, dan lain sebagainya, menggunakan chatting, dan lain sebagainya. Saya kira itu Bu Sulis, terima kasih. Ini pertanyaannya disampaikan di penghujung acara ini, sehingga ini mempertajam lagi pesan khusus saya kepada
seluruh peserta diklat ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Sukses untuk Bu Sulis. Saya kembalikan ke Mbak Rere. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agus dan mohon maaf di sini karena waktu yang terbatas dan sepertinya kita juga overtime ya. Tak terasa di sini kita diskusinya sampai dengan setengah 10 malam. Kasihan rekan-rekan kita yang bergabung di waktu Indonesia Timur. Udah mau ganti hari masih ada di ruang Zoom. Baik, langsung saja di sini sebelum sesi diskusi ditutup, mungkin dari Pak Agustri bisa memberikan motivasi atau closing statement untuk seluruh peserta diklat di hari pertama ini. Dipersilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Rere. Pertama, saya mengapresiasi Bapak Ibu semua yang sampai dengan saat ini di pukul 9.30 atau di 21.30 ya di waktu Indonesia bagian Barat, tetapi di Indonesia Timur sana mungkin ada yang 1 jam 2 jam lebih lagi gitu ya, lebih malam lagi. Dan tadi sempat di ruang Zoom kita ini kan maksimal 1.000 kalau tidak salah ya Mbak Rere ya. Dan sampai dengan jam ini masih 869. Jadi saya appreciate dengan Bapak Ibu semuanya yang sangat-sangat luar biasa sekali mengikuti acara ini sampai terakhir gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau diminta untuk menyampaikan apa closing statement ya, eh, jadilah guru yang maksimal ya. Yang maksimal itu apa artinya? Guru yang kreatif, inovatif, eh, dengan mengikuti segala perkembangan yang ada, baik itu perkembangan teknologi maupun teknologi pembelajaran. Dan ciptakanlah inovasi-inovasi baru di dunia pembelajaran, dan di sanalah sebetulnya Bapak Ibu benar-benar menikmati konsep bagaimana memberikan eh, transfer knowledge kepada peserta didik kita. Dan jangan lupa apa yang Bapak Ibu lakukan dan persiapkan saat ini sebetulnya itu mencetak generasi emas kita di tahun 2045 ketika kita mengalami bonus demografi, maka negara kita ini didominasi oleh usia-usia produktif. 60%, 70% usia produktif. Maka eh, mereka-mereka inilah yang sebetulnya saat ini di hadapan Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu mempersiapkan generasi saat ini, sebenarnya Bapak Ibu menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Dan semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu guru semuanya dan tentunya bagi saya secara pribadi, karena saya juga bekerja di Kementerian Pendidikan, maka saya pun juga terus menyuarakan berbagai hal yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Saya kira itu sukses untuk Bapak Ibu semuanya di manapun Bapak Ibu berada. Dan saya juga memohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin kesalahan ketika saya menyampaikan paparan ya. Dan sekali lagi semoga eh, pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi dan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih, Mbak Rere. Oke, baik. Terima kasih Pak Agustri atas motivasinya yang luar biasa di malam hari ini. Baik, tak terasa di sini sudah saya mau tutup untuk link untuk Zoom-nya malam hari ini. Jadi dipersilakan Bapak Ibu guru yang masih berada di ruang Zoom untuk segera on cam. Kita dokumentasikan dulu pertemuan malam hari ini. Oke, siapa yang masih berada stay di ruang Zoom luar biasa ini. Ada Bapak ada Ibu Jeti Orlina Huta Barat, luar biasa ini zoomnya di halaman kayaknya di bawah pohon. Udah malam-malam luar biasa kayak nyari sinyal sepertinya ini. Ada Ibu Lela Sutarni, Ibu Luhma Dewi Diasi, Ibu Reli. Ada juga di sini Ibu Desi. Oke, saya akan segera pimpin. Saya hitung mundur untuk slide yang pertama. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Oke, baik. Ada Ibu Leha, Ibu Sukini, Ibu Wijaya Ningsih.
Selanjutnya untuk slide yang ketiga, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Ada Ibu Zainab, Ibu Adelina, Ibu Adeye Sapitriani, Bapak Ali Yusran, dan Ibu Haslindawati. Selanjutnya untuk slide yang keempat, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Ada Ibu Elviani Ulfa, Ibu Sulasri, Ibu Supatmi, Bapak Ainul Zunairoh, Bapak Irwan, Ibu Dian, Ibu Dwinanda, dan masih banyak lagi yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Luar biasa sekali semangatnya, antusiasnya. Dan tak lupa di sini saya mohon menyampaikan terkait dengan kendala yang dialami malam hari ini. Jadi link live streaming YouTube Belajar Era Digital untuk hari pertama belum bisa di-share karena ada kendala dari akun kami. Dan tenang saja, rekaman malam hari ini akan dipublikasikan di channel YouTube Belajar Era Digital. Jadi semoga tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu guru semuanya untuk belajar bersama Belajar Era Digital. Dan tak lupa saya ingatkan Bapak Ibu guru untuk silahkan bergabung di saluran WhatsApp resmi Belajar Era Digital dan juga di Telegram, channel Telegram Belajar Era Digital. Malam hari ini, link presensi sudah dibagikan di kedua platform tersebut. Dipersilahkan Bapak Ibu guru untuk segera mengisi, karena link presensi akan ditutup di tanggal 24 Januari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber hebat kita, Pak Agus, yang sudah sharing materi yang luar biasa bersama kita semua. Semoga kita dipertemukan kembali di event-event berikutnya, dan tak lupa di sini untuk seluruh peserta, semoga semangatnya tetap terjaga. Saya tunggu kehadirannya di pertemuan kedua karena kita akan belajar asik bersama Belajar Era Digital. Saya selaku moderator mewakili segenap tim panitia menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua.